ini selalu mempunyai kepedulian terhadap pendidikan. Jadi karakter itu bisa dibentuk, kita itu bisa menanamkan nilai itu. Kunci utamanya adalah apa? Komunikasi. Belajarlah berkomunikasi yang baik sama orang tua. Sejelek-jeleknya mereka, apapun yang terjadi, sekalipun menyakiti hatimu, mereka tetap orang tua kamu. Kamu nggak bisa mengingkarinya. Jadi belajarlah untuk tetap mencintai orang tua kamu. Komunikasikan dengan cara yang bijak dan benar kepada mereka. Melatih komunikasi kalian agar pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, mereka juga bisa paham. Kita bisa menyuarakan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, orang juga paham, dan pasti apa yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman ceritakan pasti akan tercapai. Ini kita masih diberikan kesempatan berbagai macam nikmat, termasuk nikmat sehat dan sempat untuk bisa berkumpul. Dan mungkin buat teman-teman di SMA Negeri 1 Kota Pekalongan ini juga bisa ikut merasakan nikmatnya dari perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini ya. Tapi untuk yang pertama kali, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan Bapak untuk bisa hadir di sini untuk bisa sharing cerita. Alhamdulillah dengan adanya program dari DPR Sentral Arta ini, SMA 1 tidak sendiri, tidak sepi gitu, karena ada temannya gitu. Itu saya berharap sekali, mudah-mudahan nanti ini bisa kita lanjutkan. Dan khusus untuk hari ini, saya berharap sekali kepada anak-anakku yang hadir ini tidak semua sekolah kayaknya mendapatkan kesempatan ibu, kayaknya tidak semua begitu. Benar nih, tidak semua begitu. Maka manfaatkan ya kesempatan ini dengan baik. Tadi sudah sampaikan kepada Bu Maya, ada satu yang spesifik, yang spesial di SMA 1 Pekalongan adalah ada budaya dan karakter siswa SMA 1 yang berbeda dengan yang lainnya. Di mana anak-anak SMA 1 Pekalongan ini ya kemauan untuk belajarnya sangat tinggi, kompetisinya luar biasa, begitu individualnya juga begitu. Tapi bukan berarti tidak peduli dengan teman-temannya, tetap kita akan berkolaborasi. Namun kalau misalnya sudah berbicara pada kompetisi, mereka sudah bicara individu begitu loh. Karena kalau kolaborasi kerjasama untuk bekerjasama untuk belajar, tapi kalau sudah masuk dalam kompetisi memang istilahnya menjadi petarung sejati, dan itu dibangun karakter di SMA 1 Pekalongan. Bahwa Sentral Arta ini selalu mempunyai kepedulian terhadap pendidikan. Teman-teman kan kalau misalnya habis sekolah ini kan terus kerja ya Pak, pasti semangatnya untuk bekerja ya. Pada saat wawancara ya, kita kan kalau di SDM itu terus teman-teman ngelamar kerja ya itu ya, terus wawancara kayak gitu ya Pak. Yang kami lihat itu adalah komunikasi adik-adik. Jadi ini sebagai kendala Pak. Kalau kami lihat pada saat kami itu ada wawancara dengan teman-temannya adik-adik yang melamar pekerjaan di kami, itu komunikasi sangat penting. Jadi karakter itu bisa dibentuk, kita itu bisa menanamkan nilai itu. Kunci utamanya adalah apa? Komunikasi ya. Jadi literasi komunikasi itu penting, dan komunikasi itu yang pengen kita gapai itu adalah komunikasi yang mengandung empati, komunikasi yang bisa mengandung rasa percaya diri. Tapi kita harus ngerti bahwa komunikasi itu harus punya dampak empati, harus punya dampak menghargai orang lain, tapi juga harus punya dampak percaya diri. Kebetulan ini di Hari Kartini Pak, saya baca-baca di bukunya
ibunya Kartini itu, ternyata Kartini itu orang yang punya skill komunikasinya bagus. Contohnya gini, Kartini itu berempati dengan perempuan, ya. Kartini itu punya rasa percaya diri yang luar biasa. Ada kata-kata Kartini yang bilangnya gini, selalu perempuan Jawa itu susah, selalu dikekang dengan budaya, tapi di situ Kartini berkomunikasi dengan percaya diri. Saya tidak mau, ya, jelas di situ ada pesan di sana. Saya tidak mau. Kalau bangsa ini pengen menjadi bangsa yang tidak ketinggalan, maka karena anak-anak kami lahir dari seorang perempuan, jadi perempuan juga harus bisa setara dengan laki-laki. Building confidence communication skill. Kira-kira apa sih artinya? Oke, membangun kepercayaan diri ya melalui kemampuan komunikasi. Nah itu yang penting. Tadi disampaikan oleh Bu Maya bahwa kalau nanti kamu selesai dari sekolah, kemudian kamu kuliah atau sekolah langsung cari kerja, paling penting tuh komunikasi. Satu hal yang sangat penting bahwa kalau komunikasi dengan orang tua itu bukan kita menentang, kita akan menggunakan cara yang benar dan bijak, sehingga dia orang tua kita itu memahami kemauan kita seperti apa. Cuma kita butuh latihan. Hari ini yang saya sampaikan kepada adik-adik semua itu tidak serta-merta kamu bisa jadi. Kamu butuh proses, ya. Nanti kita belajarnya seperti ini. Jadi ketika kamu di dalam kelas, kamu ingin menjadi seorang yang punya karisma bagus, ya, mau cowok atau cewek, apalagi hari ini kita memperingati Hari Kartini, cewek itu punya kemampuan yang bisa menyaring cowok sebenarnya. Jadi yang harus kamu lakukan kalau kamu ingin punya kepercayaan diri, satu, ubah kalimat menjadi positif. Jadi kamu kalau ngomong apapun harus ngomong yang positif. Misalnya ketemu pelajaran yang nggak bisa sama guru, jangan bilang, aduh Pak, saya nggak bisa. Nah, nggak boleh, Pak, kayaknya untuk pelajaran ini saya masih kurang memahami. Jangan bilang saya nggak bisa, saya kurang memahami. Lebih baik seperti itu, ya. Yang kedua adalah lakukan visualisasi. Visualisasi paham nggak apa? Jadi kamu bayangkan misalnya gini, besok mau ujian, kamu nggak masuk nih di otak kan? Kamu jangan, aduh matilah saya, pasti jelek dah besok. Enggak, kamu bilang, oke, yang penting saya belajar, besok pasti aman aja. Lalu kamu memvisual, membayangkan di pikiran kamu bahwa apa yang besok akan terjadi semua baik-baik saja. Itu namanya visual. Oke, divisualisasi ya. Lakukan itu. Yang ketiga, anchoring. Anchoring tahu nggak? Nah, anchoring adalah gini, ketika kamu visualisasi sesuatu bahwa besok ujiannya aman, kamu pencet tanganmu. Jadi kamu boleh pencet tanganmu di mana aja, terserah. Boleh pencet begini, boleh begini, terserah. Lakukan sesuatu yang membuat kamu ketika kamu visual baik, kamu pegang, kamu merasakan sesuatu energi kamu, sesuatu yang baik dalam diri kamu. Dan itu kamu bisa merasakan frekuensi apa yang kamu bayangkan jadi positif. Ingat ya? Tuh, jadi waktu malam misalnya besok udah belajar, hari ini udah belajar, kemudian kamu bayangkan, kamu pegang, besoknya pergi sekolah, waktu ujian udah depan, kamu pegang aja, kamu rasakan sesuatu bahwa kamu bisa melakukannya semua. Oke? Yang ketiga, gestur tubuh. Ketika kamu mengalami sesuatu yang sedih, kamu lakukan gini ya. Waktu kamu mengalami kondisi dapat nilai buruk apapun atau diomongin gak bagus, lihatnya ke atas, jangan pernah lihat ke bawah. Ingat ya, dibully sama siapapun, diejekin sama siapapun, kamu lihat ke atas. Kemudian kamu kasih senyum. Saat itu juga pembuliannya gak terekam di pikiran kamu. Kamu bilang, saya baik-baik aja. Senyum. Nah, saat itu tidak ada rasa kecewa itu muncul. Oke, modeling. Nah, ini yang asik. Ini bukan jadi model ya, bukan jadi model. Dia melakukan sesuatu, saya ikut melakukan sesuatu, itu artinya saya memodel dia. Kenapa kamu harus model seseorang? Paham nggak? Sama, ketika orang tua kamu, tapi ingat ya, jangan terlalu memodel orang tua angkat kaki ya. Gitu ya. Maksudnya dia suka senyum, kamu ikut senyum. Lakukan itu. Dia misalnya bapakmu misalnya atau
Bapakmu misalnya ada kumis, yang kamu pegang-pegang juga. Tahu nggak maksudnya? Itu untuk menyamakan kesamaan komunikasinya. Ya kan? Kalau dia lagi korek-korek telinga, kamu pegang-pegang telinga. Nah itu untuk menyamakan frekuensi. Cara meniru orang supaya kayak gini loh. Bahasa anak mudanya ya, bahasa muda. Ih, gua banget gitu. Nah itu yang dimaksud. Paham ya? Jadi memodel itu adalah membuat diri kita menjadi banget sama dengan dia. Itu triknya. Besok kamu coba praktekkan aja dengan temanmu, kamu lihat dia gaya apa, kamu ikut gaya dia. Nanti kamu akan merasa dia kok kayaknya matching sama kita. Dia merasa suka sama kita. Ya. Jadi kenapa selama ini kalau kita ngomong sama orang lain nggak masuk karena gestur kita nggak masuk modelnya. Yang terakhir itu kata-kata yang powerful. Jadi kalau kamu mengalami kondisi apapun, ingat gunakan, tahu nggak incantation? Incantation tahu nggak? Ada. Incantation adalah kata-kata yang membangun diri kita, yang diulang-ulang. Misalnya bangun pagi, kan? Hari ini hari yang cerah, hari ini hari yang bahagia. Nah itu artinya kata-kata yang powerful. Masalahnya dia hari ini sekarang yang terjadi sama anak muda seperti adik-adik, hari ini bangun HP duluan. Benar nggak? Yang aku betul ya? Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau kamu bangun dari tidur, kamu bilang hari ini hari yang luar biasa. Nah itu namanya kata-kata yang powerful. Itu dilakukan seperti itu. Belajarlah berkomunikasi yang baik sama orang tua. Sejelek-jeleknya mereka, apapun yang terjadi sekalipun menyakiti hatimu, mereka tetap orang tua kamu. Kamu nggak bisa mengingkarinya. Jadi belajarlah untuk tetap mencintai orang tua kamu. Komunikasikan dengan cara yang bijak dan benar kepada mereka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Dharma Parsa. Nama saya Dharma Parsa Octavian. Ketika kamu bicara sama siapapun, jangan lihat di langit-langit, tapi kamu lihat, kamu mungkin sulit lihat teman-teman punya muka. Mungkin ada kurang pede atau apapun, kamu lihat, tapi sekilas saja. Dan coba lihat ya saya. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Dharma Parsa, salah satu siswa di SMA Negeri 1. Apa yang saya lakukan? Kamu bisa tiru nggak? Oke, coba. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Saya Dharma Parsa Octavian, seorang siswa dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan. Enak nggak? Enak kan? Daripada selamat pagi teman-teman. Saya Dharma Parsa, siswa SMA. Gak enak kan? Jadi apa masalahmu? Ngomong di depan ini kayak takut natap mata orang. Kamu kan takut sama mereka karena kamu nggak bisa lihat mata mereka. Oke, kamu nggak perlu lihat mata orang. Oke, jadi waktu kita bicara dengan siapapun, kita nggak harus lihat matanya secara langsung. Kamu boleh lihat dagunya. Jadi trik yang kamu butuhkan ada lihat dagunya. Saya lagi ngomong sama kamu, saya lihat dagu loh. Kamu nggak tahu saya lihat dagu loh. Tapi kan lihat mata saya lihat kamu kan, padahal bukan. Nah itu triknya. Dan kamu berani lihat mata saya kan? Nah, jadi apa masalahnya? Kadang kalau saya berbicara itu kadang kayak teman saya itu tidak memperhatikan saya. Oke, lalu Saya agak gimana gitu. perasaanmu seperti apa? Agak sakit hati. Sakit hati. Kalau kamu bayangkan kejadiannya, peristiwa itu, kamu nggak perlu cerita sama saya. Peristiwa itu jelas nggak di pikiran kamu sekarang? Jelas. Jelas ya. Kamu ngomongin sesuatu kepada mereka, mereka menampakkan muka-muka yang seperti apa? Kayak fokus ke hal yang lain. Fokus ke hal yang lain. Oke. Menurut kamu kenapa mereka fokus ke hal yang lain? Mungkin ada yang lebih sibuk. Oke, Oke. Kemudian tarik napas yang panjang, bayangkan mereka. Oke, dan oke. Nah, saya mau nanya. Cerita temanmu, kan kamu kalau berada di depan, sekarang teman-temanmu siapa mereka? Cara
membangun kepercayaan diri melalui komunikasi. Ya. Apa yang teman-teman rasakan? Mungkin ada yang bisa berbagi? Ayo. Apa yang Mbak Soraya dapatkan? Jadi untuk pertama sih saya mendapatkan kesan kagum ya Bu ya, karena ternyata dengan hal-hal sepele itu orang-orang tuh bakal bisa lihat kita sebagai seseorang yang berbeda gitu, sebagai pribadi yang berbeda, entah itu dari cara berjalan, cara berkomunikasi seperti itu, membuat orang berpikir kalau kita itu sebenarnya orang yang percaya diri. Cara bicara gitu. Jadi saya tuh sebelumnya saya memang orang yang suka berbicara, tapi di sini saya mendapatkan ilmu baru gitu, gimana cara ngobrol yang baik di depan semua orang atau bahkan ke orang tua. Dari ruangan ini kita berharap nanti akan tumbuh calon-calon orang-orang hebat ya, akan muncul nanti pengusaha, wira swasta, dokter, atau apa tadi arsitektur ya, itu akan muncul dari ruangan ini. Dan itu semua bisa kalian wujudkan dengan cara mulai dari saat ini kalian mulai belajar merubah diri kalian biar bisa menjadi lebih baik lagi. Belajar dengan cara komunikasi ya, melatih komunikasi kalian agar pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, mereka juga bisa paham. Kita bisa menyuarakan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, orang juga paham, dan pasti apa yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman ciptakan pasti akan tercapai. Tidak perlu takut, tidak perlu malu lagi untuk menyampaikan sesuatu, karena kita bisa, kita mampu. Bahwa kesetaraan dari Ibu Kartini itu ya, itu menjunjung tinggi perempuan, bahwa perempuan itu saatnya maju, saatnya menunjukkan penampilan kalian, saatnya kalian unjuk diri bahwa nggak ada perbedaan gender ya. Laki-laki bisa maju, perempuan juga bisa maju. Laki-laki juga bisa menunjukkan bahwa kalian juga lebih hebat dibandingkan perempuan. Dan perempuan juga jangan mau kalah dengan laki-laki ya. Kalian hebat, semua yang ada di sini adalah teman-teman yang sangat hebat, yang sangat luar biasa sekali. Mantap.